Hai guys, kenalin aku Radha Pramodita, mahasiswi semester 5 program studi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Oh iya, kalian tahu nggak sih, menikah memang merupakan awal perjalanan baru. Tapi di balik kebahagiaan itu ada tantangan yang sering muncul. Banyak pasangan yang baru menikah akhirnya memiliki masalah genting. Loh, kok bisa? Apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak bisa beradaptasi dengan pasangan mereka setelah menikah. Terdengar sepele, tapi asal kamu tahu ya, banyak pasangan yang baru menikah akhirnya memiliki masalah lantaran mereka tidak bisa beradaptasi dengan pasangan mereka. Selama ini, mungkin kamu terbiasa hidup mandiri dan melakukan apa-apa sendirian. Namun, semua berubah saat kamu memilih untuk menikah dan harus hidup bersama dengan orang lain. Menikah berarti harus sanggup menjalani hidup bersama dengan pasangan, mulai dari urusan rumah tangga hingga keuangan. Semuanya terasa baru dan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Apalagi karena kamu tidak semudah itu punya kehidupan mandiri setelah menikah. Tapi tenang aja, fase adaptasi ini pasti dilewati oleh semua pasangan yang baru saja menikah. Memang apa aja sih yang berubah saat hidup rumah tangga? Terus apa saja tips adaptasi setelah menikah yang perlu kamu lakukan? Ada beberapa perubahan hidup yang akan terjadi dan perlu disiapkan saat memulai kehidupan baru, yaitu yang pertama, perubahan pola pikir. Ini adalah salah satu hal yang pasti akan berubah setelah menikah. Soalnya sekarang kamu memiliki dua kepala, bukan lagi hanya diri sendiri. Dalam mengambil tiap keputusan, apalagi yang menyangkut rumah tangga, kamu wajib mempertimbangkan pasangan. Mulailah berpikir untuk kebaikan bersama dan bukan hanya kepuasan diri sendiri. Misalnya, kamu mungkin membeli mobil baru supaya lebih nyaman saat membawa keluarga jalan-jalan. Nah, kamu perlu mendiskusikan hal ini terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Bisa saja mobil impianmu itu terlalu kecil untuk keluarga atau keuanganmu yang belum mendukung. Kalau sebelumnya kamu sanggup menanggung resikonya sendiri, sekarang tidak lagi. Soalnya pasanganmu akan ikut merasakan efek dari keputusan yang kamu ambil. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perubahan kebiasaan. Ketika hidup bersama pasangan, pasti ada kebiasaanmu yang harus berubah. Kamu mungkin terbiasa menaruh barang di mana saja, tetapi pasanganmu mungkin sangat rapi dan ingin segala sesuatu ditempatkan dengan benar. Mengubah kebiasaan jelek tentu saja akan menjadi tips adaptasi setelah menikah supaya hubungan terus langgeng. Oleh karena itu, berusahalah untuk berkompromi dengan pasangan agar tidak menimbulkan masalah. Dan yang ketiga adalah perubahan penampilan. Setelah menikah, banyak pasangan yang mulai mengubah penampilannya, entah itu secara sengaja maupun tidak. Mungkin kamu tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk dandan seperti dulu dan lebih memprioritaskan kenyamanan dalam berpakaian. Sebagian pasangan merasa lebih nyaman tampil adanya di depan pasangan mereka, dan ada pula yang merasa perlu melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Pastikan perubahan ini tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubunganmu dengan pasangan. Sayangnya, perubahan penampilan justru seringkali menjadi sumber konflik bagi pasangan baru yang belum saling mengenal dengan baik. Ada pasangan yang mendukung, tapi ada juga pasangan yang merasa pasangannya terlalu cuek dan kurang memperhatikan penampilan. Lalu, apa yang akan terjadi jika permasalahan ini tidak dikelola dengan baik? Maka, dampaknya bisa meluas, seperti hubungan menjadi renggang, komunikasi yang terganggu, bahkan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Untuk mencegah atau menangani konflik, ada beberapa tips yang dapat diambil dan kamu akan lebih mudah beradaptasi dengan pasanganmu.
Tips adaptasi setelah menikah yang pertama adalah menyediakan waktu khusus untuk urusan rumah tangga dan bagilah tugas secara adil antara kamu dan pasanganmu karena kalian sekarang adalah tim. Apa yang akan terjadi jika permasalahan ini tidak dikelola dengan baik? Maka dampaknya bisa saja meluas, seperti hubungan menjadi renggang, komunikasi yang terganggu, bahkan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Untuk mencegah atau menangani konflik, ada beberapa tips yang dapat diambil dan kamu akan lebih mudah beradaptasi dengan pasanganmu. Tips adaptasi setelah menikah yang pertama adalah menyediakan waktu khusus untuk urusan rumah tangga dan bagilah tugas secara adil antara kamu dan pasanganmu. Karena kalian sekarang adalah tim, semuanya harus berkontribusi mengurus rumah. Jangan sampai ada satu pasangan yang tidak melakukan apa-apa, sementara pasangannya kerepotan sendiri. Bisa saja terjadi. Kalau kamu dan pasangan sama-sama sibuk, luangkan waktu sejenak di akhir pekan untuk membersihkan rumah. Tak hanya bisa menjadi momen bonding, pekerjaan rumah pun bisa selesai lebih cepat. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi ketika kamu hidup bersama dengan orang lain. Mungkin kamu harus menerima sifat baru pasanganmu atau penampilan baru yang tidak kamu sukai. Seperti yang disinggung sebelumnya, perubahan ternyata bisa menjadi konflik bagi pasangan. Tips adaptasi setelah menikah dalam hal ini adalah menerima berbagai perubahan dengan baik. Jangan merasa terganggu atau tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Jangan pula mengharapkan pasanganmu untuk tetap sama seperti sebelum menikah. Ingatlah bahwa semua adalah hal yang wajar terjadi. Selain itu, kamu pun juga akan berubah. Kalau pasanganmu tidak bisa menerima perubahanmu, tentu hubunganmu akan jadi tegang, bukan? Setelah menikah, kamu dan pasanganmu mungkin lebih sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan. Tips adaptasi setelah menikah yang terakhir ini bertujuan supaya kamu jangan sampai mengabaikan keluarga dan teman dekat. Tetaplah jalin hubungan yang baik dengan mereka, jangan pula merasa terpaksa harus menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman dekat pasanganmu. Kalau memang tidak nyaman, diskusikan dengan pasangan sebagai bentuk sikap mandiri setelah menikah. Selain itu, keluarga dan teman dekatmu sendiri juga membutuhkan perhatian dan kasih sayangmu. Tapi, ini bukan berarti kamu harus memilih antara pasangan atau keluarga ya. Ajaklah pasangan supaya bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga dan sahabatmu. Gitu juga sebaliknya. Coba ajak ngobrol keluarga dan teman dekat agar mereka bisa menerima pasanganmu dengan tangan terbuka. Nah, ketika konflik diatasi dengan baik, hubungan pernikahan akan menjadi lebih kuat. Pasangan menjadi lebih saling memahami, menghargai, dan siap menghadapi tantangan bersama. Adaptasi setelah menikah adalah proses. Jangan takut menghadapi konflik karena itulah cara pasangan belajar tumbuh bersama. Jadi, setiap pernikahan pasti memiliki tantangan, tetapi ingatlah, konflik adalah bagian dari proses adaptasi. Dengan komunikasi yang baik, pengertian, dan kerjasama, semua masalah dapat diatasi. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat terbentuk dari perjalanan bersama menghadapi suka dan duka. Maka, teruslah berusaha dan belajar untuk saling memahami. Ingat, pernikahan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kebersamaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and share untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa lagi.